Sementara itu di Luwu, Sulawesi Selatan, banjir bandang dan longsor menerjang 13 kecamatan. 14 orang meninggal dunia dan 42 rumah warga hanyut diterjang banjir. Jalur Trans Sulawesi Poros Makassar Palopo masih lumpuh akibat banjir bandang yang menerjang Luwu, Sulawesi Selatan. Ratusan kendaraan dari kedua arah terjebak macet panjang. Panjangnya antrean kendaraan membuat sejumlah pengendara motor nekat terobos banjir. Akibatnya, kendaraan mereka mogok di tengah banjir dan terpaksa didorong dibantu oleh warga. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem perlintasan dengan cara bergantian. Sampai saat ini untuk jalan Trans Sulawesi dari arah utara ke Makassar atau dari selatan dan sebaliknya selatan ke utara masih sementara banjir dan masih tergenang air di jalan. Upaya yang kami laksanakan saat ini yaitu untuk membuka tutup dengan 5 kendaraan lewat, 5 kendaraan dari arah utara, sebaliknya pun kami arahkan seperti demikian. Sementara itu hingga kini air masih menggenangi sejumlah wilayah di Luwu dengan ketinggian antara 1 hingga 3 meter. Warga pun telah dievakuasi dari rumahnya ke tempat aman. BNPB mencatat ada 13 kecamatan yang terdampak banjir bandang. Ini kasihan rumahnya Opo aja. Banjir bandang yang menerjang Luwu telah menewaskan 14 orang. Jumlah ini bisa terus bertambah lantaran pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Sabar Bu, sabar. Untung masalah masih sakit. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana ini juga menghanyutkan 42 rumah warga. Meski air berangsur surut, namun warga diminta untuk tetap waspada lantaran adanya kemungkinan banjir bandang kembali terjadi. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Luwu, Bapak Aminuddin. Selamat sore, Pak Aminuddin. Bagaimana kondisi banjir bandang di sana yang kami dengar hingga menewaskan 14 orang, Pak? Ya, untuk kondisi saat ini banjir bandang di Kabupaten Luwu, alhamdulillah sebagian besar wilayahnya airnya sudah surut. Namun satu kecamatan di Suli Barat ini masih dilakukan pencarian oleh tim gabungan akibat banjir. Masih ada masyarakat kita yang hanyut terbawa arus. Untuk kami informasikan saat ini update data bahwa korban banjir dan longsor saat ini kami sesuaikan dengan data terakhir update itu berjumlah kurang lebih 10 orang. Yang sebelumnya dilaporkan 14. Jadi kami laporkan kembali untuk update data per hari ini bahwa ada miskomunikasi pada hari pertama terkait hubungan jaringan yang tidak bagus. Dan untuk saat ini 8 korban meninggal akibat longsor, dan untuk di Suli Barat sendiri itu ada 4, 2 yang MD dan sekarang 2 masih dalam pencarian. Untuk akses longsor Latimojong saat ini belum bisa ditembus karena terkepung oleh titik-titik longsor, sehingga diupayakan Pak Gubernur hari ini ada 2 helikopter untuk membantu menyalurkan logistik melalui udara. Oke, Pak Aminuddin, mungkin bisa dikonfirmasi lagi kepada kami dan juga pemirsa, sebetulnya ada berapa korban meninggal dunia akibat longsor ini dan berapa korban luka? Saat ini kemana korban luka maupun meninggal dunia ini ada di mana? Di rumah sakit mana dievakuasi? Tidak ada yang dievakuasi ke rumah sakit. Jadi yang jenazah yang ditemukan itu langsung dikebumikan oleh pihak keluarga. Dan untuk saat ini masih 2 yang dilakukan pencarian di Kecamatan Suli Barat. Pak Aminuddin, sejauh ini bagaimana kemudian bantuan untuk warga yang terdampak banjir dari pusat maupun pemerintah setempat?
Ya, untuk bantuan dari pusat, alhamdulillah ini ada dari BNPB juga akan turun memberikan bantuannya. Kemudian saat ini juga hadir dari Kementerian Sosial dan beberapa kabupaten tetangga juga ikut membantu untuk bantuan logistik kepada korban terdampak. Untuk saat ini kami laporkan bahwa ada 4 dapur umum yang kami buka untuk membackup beberapa titik untuk warga yang terdampak. Untuk kepala keluarga yang terdampak sendiri di sana totalnya ada berapa, Pak? Kalau untuk kepala keluarga total ini kurang lebih 115 data terakhir dari 3.200 unit rumah. Lalu untuk sementara saat ini bagaimana kondisi perumahan warga? Apakah sudah bisa kembali ditempati atau masih ada peringatan dari BPBD untuk tidak menempati tempat tinggalnya untuk sementara berada di tempat-tempat pengungsian atau evakuasi? Ya, jadi untuk saat ini telah dikeluarkan surat edaran Bapak Bupati terkait siaga bencana dan isinya menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di pinggiran bantaran sungai itu untuk sementara waktu untuk tidak tinggal di rumahnya. Untuk korban bencana banjir sendiri, saat ini masih mereka melakukan pembersihan. Ketika malam hari dia akan kembali ke pengungsian. Begitu. Ada informasi Pak, kapan kira-kira banjir maupun longsor ini bisa surut? Kalau untuk banjir longsor ini, kalau banjirnya sebagian besar sudah surut. Ada beberapa titik, tapi airnya sudah tidak setinggi seperti kemarin. Untuk longsor sendiri kita masih mengkhawatirkan karena curah hujan di Kabupaten Luwu sampai 3 hari ke depan ini masih status waspada berdasarkan informasi BMKG. Pun akses jalan yang terputus, bagaimana? Apakah sudah bisa dilewati atau masih setengah-setengah dilakukan buka tutup jalan? Kalau untuk jalur poros Trans Sulawesi ini sudah lancar, tinggal yang masuk ke jalur kabupaten karena masih terdapat material bekas banjir. Untuk longsor sendiri saat ini belum bisa ditembus dengan kendaraan roda 2. Sementara kami untuk mencari akses jalan lain untuk bisa ditembusi dengan kendaraan roda 2. Oke, baik Pak Aminuddin, untuk sementara terima kasih atas informasi dari Anda. Kami akan update terus bagaimana situasi terkini di Luwu, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Aminuddin, selamat sore.